Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan bagaimana tegangan AC pada sebuah resistor, kapasitor, dan induktor. Akan ada 3 komponen yang akan kita bahas. Baik, kita mulai saja dengan komponen yang pertama ya, bagaimana tegangan AC pada sebuah resistor. Nah, misalkan di sini ada sebuah resistor dengan hambatan yang saya simbolkan dengan R besar ya. Kemudian pada hambatan ini dia mengalir sebuah arus ya, arus bolak-balik di sini atau arus AC ya, dengan besar. Arusnya itu sama dengan ini ya, I sama dengan IM cos omega T plus theta 0. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa ketika ada arus kemudian melewati hambatan, maka pasti pada kedua ujung resistor nanti ada yang namanya tegangan ya. Di sini saya simbolkan dengan VR ya, VR. Berapa besar tegangannya ya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita sekarang. Nah, untuk menentukan berapa besar tegangan pada resistor, maka kita bisa gunakan persamaan hukum Ohm ya. Di mana pada hukum Ohm, VR tegangan pada resistor itu sama dengan arus dikali dengan hambatan, I dikali dengan R. Nah, kalau misalkan arus yang diketahui tadi saya masukkan ya ke dalam persamaan hukum Ohm, maka menjadi seperti ini. VR sama dengan I-nya adalah IM-nya di cos omega T plus theta 0 ya, dikalikan dengan R ya. Sehingga tegangan pada resistor itu sama dengan IM dikali dengan R cos omega T plus theta 0 ya. Nah, ini adalah nilai tegangan ya, tegangan pada resistor. Ketika resistor ini dia dialiri oleh arus bolak-balik dengan besar ini ya. Nah, ini persamaan yang sudah kita dapatkan tadi ya, VR sama dengan IM dikali R cos omega T plus theta 0. Nah, nilai IM dikali dengan R ini bisa kita ganti menjadi nilai VRM ya. VRM, di mana VRM itu menunjukkan tegangan maksimum pada resistor. Yang mana nilainya itu bisa kita cari dengan persamaan VRM sama dengan IM dikali dengan R. Kalau misalkan saya melakukan plotting ya, arus dan tegangannya sebagai fungsi waktu, maka saya akan mendapatkan grafik seperti ini ya. Untuk yang atas, di sini waktu omega T sebagai fungsi dari arus, sedangkan yang bawah di sini adalah omega T sebagai fungsi dari tegangan ya, tegangan VR. Dengan persamaan masing-masing ya yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, kalau kita lihat kedua grafik ini, tampak bahwa arus dan tegangan itu berubah secara bersamaan ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika misalkan arusnya itu turun ya, maka tegangannya pun ikut turun di sini. Ketika arusnya 0 misalkan di sini ya, nah, maka tegangannya pun sama. 0 pada waktu yang sama. Pada waktu yang sama dia 0 ya nilainya. Ketika misalkan arusnya maksimum, polaritasnya negatif. Ini di sini kan. Maka tegangannya pun sama. Tegangannya akan maksimum, polaritasnya negatif. Kalau misalkan arusnya maksimum di sini ya, polaritasnya positif, maka tegangannya pun sama di sini. Dia akan maksimum, polaritasnya positif juga. Nah, oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa ketika ada sumber arus ya, ketika ada arus bolak-balik melewati sebuah resistor, maka dia itu akan memiliki fase yang sama ya. Dia akan memiliki fase yang sama. Kita akan lanjutkan ke komponen yang kedua ya, tegangan AC pada sebuah kapasitor. Nah, misalkan ada arus bolak-balik dengan besar yang sama seperti yang tadi ya pada resistor, tapi sekarang dia melewati kapasitor ya. Ini I-nya melewati kapasitor. Tentu nanti di dalam kapasitor ini dia ada juga tegangannya ya, ada tegangan pada kapasitornya. Berapa besar tegangannya? Nah, untuk menentukan nilai tegangan pada kapasitor, kita bisa menggunakan hukum Ohm pada kapasitor. Di mana hukum Ohm pada kapasitor itu menyatakan bahwa
I itu sama dengan kapasitansi dikali dengan dV per dt ya, diferensial tegangan dibagi dengan diferensial waktu. Nah, karena yang sedang kita cari adalah nilai tegangannya atau nilai Vc, maka persamaan yang atas ini bisa saya modifikasi menjadi dV sama dengan I dt dibagi dengan C. Oke, sampai sini kita tinggal masukkan saja nilai I yang masuk pada kapasitor ya. Saya tuliskan di sini. Berarti dV itu sama dengan I-nya adalah IM ya. IM cos omega T plus theta 0 kemudian dt dibagi dengan C. Seperti ini ya. Ini ketika I-nya sudah saya masukkan ke dalam persamaan ini ya. Nah, kemudian kita akan mencari nilai tegangannya ya. Di sini bentuknya masih dV. Sehingga kita harus mengintegralkan ya. Mengintegralkan bagian kiri dan bagian kanannya supaya nanti bagian kirinya nanti ketika sudah diintegralkan menjadi V ya. Nah, di sini V-nya ada VC, V pada kapasitor. Sama dengan integral IM cos omega T plus theta 0 ya, dibagi dengan C dikali dengan dt. Oke, kita di sini berbicara terkait dengan integral ya, integral trigonometri. Jadi teman-teman harus mengingat kembali bagaimana cara mengintegralkan fungsi trigonometri. Caranya adalah teman-teman sederhanakan persamaan ini ya dengan cara membuat pemisalan ya, membuat pemisalan. Misalkan di sini yang omega T plus theta 0-nya saya misalkan menjadi U ya. U sama dengan omega T plus theta 0. Kalau ini diturunkan du per dt terhadap waktu, maka menjadi ini omega ya. Kemudian du per dt dari yang ini theta 0 ini dan 0 ya. Sehingga du per dt sama dengan omega ini. Nah, dari sini maka dt-nya itu sama dengan du dibagi dengan omega. Nah, sekarang pemisalan ini kita masukkan ke dalam persamaan ini sehingga menjadi integral IM ya, dibagi dengan C ya, cos ini menjadi cos U ya, di cos U, dt-nya saya ganti menjadi du per omega sama dengan integral. Nah, ini yang bagian bawah saya kalikan ya menjadi IM per omega C dikali dengan cos U du. Nah, ini menjadi lebih sederhana ya. Nah, kemudian bagian ini kan konstanta sehingga bisa saya keluarkan IM per omega C itu diintegralkan cos U du. Nah, integral cos U itu sama dengan sin U. IM per omega C sin U. Nah, kalau U-nya saya ganti, maka nilai VC-nya VC itu sama dengan IM per omega C dikali dengan sin omega T plus theta 0 ya. Oke, ini adalah nilai tegangan pada kapasitor ketika kapasitor ini dia dialirkan arus dengan besar ini. I sama dengan IM cos omega T plus theta 0. Langkah-langkahnya seperti ini ya, teman-teman nanti bisa buka kembali pembahasan terkait dengan integral trigonometri yang ada di pelajaran matematika. Nah, jadi ini persamaan yang sudah kita dapatkan tadi, VC sama dengan IM per omega C sin omega T plus theta 0, atau bagian yang ini bisa saya sederhanakan menjadi VC sama dengan VCM, tegangan pada kapasitor yang maksimum, dikali sin
omega T plus theta 0. Di mana VCM pada persamaan yang ini itu sama dengan IM per omega C. Dia menunjukkan nilai tegangan maksimum pada kapasitor. Oke, selanjutnya adalah hambatan pada kapasitor. Hambatan di dalam kapasitor itu biasanya disebut dengan reaktansi kapasitif ya, dan disimbolkan dengan Xc, di mana besar Xc itu sama dengan 1 dibagi dengan omega C. Reaktansi kapasitif pada sebuah kapasitor dia berperan sebagai hambatan dengan nilai hambatan besarnya adalah Xc. Kemudian nilai reaktansi kapasitif dia itu bergantung pada frekuensi arus yang melewati kapasitor ya, frekuensinya. Nah, tadi kan arusnya I itu sama dengan IM cos omega T plus theta 0. Nah, nilai Xc-nya nanti berhubungan dengan omega ini ya, frekuensinya. Tadi kan persamaannya separ omega C ya, ini ya. Nah, kalau misalkan omeganya besar, frekuensinya besar, maka nilai Xc-nya dia kecil ya. Tetapi ketika nilai omeganya kecil ya, maka nilai Xc-nya itu besar. Nah, jadi nilai Xc, reaktansi kapasitif, hambatan pada kapasitor, itu bergantung pada frekuensi ya, frekuensi pada arus yang masuk melewati kapasitor. Nah, kemudian arus searah atau DC itu dapat dipandang sebagai arus bolak-balik dengan frekuensi 0 ya, frekuensi omeganya 0, sehingga Xc itu menjadi tak terhingga. Dengan frekuensi demikian, maka arus searah tidak dapat mengalir melewati kapasitor. Jadi kalau kita masukkan nilai omeganya pada arus searah, seper omega C ini ya, sama dengan 1 per 0 ya, dikali dengan C seper 0, seper 0 itu adalah tak terhingga ya. Jadi ketika ada kapasitor, dia masuk arus DC, maka nanti nilai Xc-nya tak terhingga, sangat besar sekali. Nah, itu alasannya kenapa ketika ada arus DC melewati kapasitor, maka dia arusnya tidak dapat mengalir. Alasannya adalah karena hambatannya yang sangat besar. Nah, kalau misalkan saya melakukan hal yang sama seperti halnya pada resistor tadi ya, jadi saya melakukan plotting arus dan tegangan sebagai fungsi dari omega T, maka akan saya dapatkan grafik seperti ini ya untuk arus dan tegangannya sesuai dengan persamaan yang sudah kita dapatkan tadi. Untuk arusnya kan, arusnya masuk I sama dengan IM cos omega T plus theta 0, kemudian untuk tegangannya VC sama dengan VCM sin omega T plus theta 0. Nah, kalau kita melihat bentuk kurva yang dihasilkan, maka terlihat bahwa ketika arus yang mengalir atau melewati kapasitor itu dia nilainya maksimum ya, maka nilai tegangannya adalah 0 ya, tegangannya 0. Kita lihat di sini, misalkan pada saat waktunya 2 di sini. Di sini kan arusnya maksimum ya, maksimum polaritasnya negatif, maka tegangannya 0, di sini malah 0. Begitu juga ketika arusnya maksimum, kemudian polaritasnya positif di sini ya. Nah, ini arusnya maksimum, polaritasnya positif, maka tegangannya juga akan sama. Kalau pada resistor kan, kalau arusnya maksimum, tegangannya maksimum. Kemudian ketika arusnya 0, tegangannya 0. Kalau pada kapasitor itu berbeda. Kalau arusnya maksimum, tegangannya 0. Kalau tegangannya 0, kalau arusnya 0, malah tegangannya maksimum ya. Kita lihat di sini. Di sini kan arusnya 0 ya. Tapi tegangannya malah maksimum ya. Tegangannya maksimum. Nah, kemudian sekarang kita akan mencoba untuk membandingkan dua persamaan ini ya, arus dan tegangannya
tujuannya adalah untuk menentukan beda fasanya. Seperti yang sudah dibahas di video yang sebelumnya ya, terkait dengan sinusoidal. Jadi ketika kita membandingkan dua buah persamaan sinusoidal, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, amplitudenya harus positif ya. Ini IM dan VCM sudah positif. Kemudian yang kedua, dua persamaannya harus memiliki frekuensi yang sama. Di sini sama ya, omega T, di sini juga sama, omega T. Tetapi tidak memenuhi kriteria yang ketiga. Fungsinya harus sama. Ini yang pertama kan fungsi cos, kemudian yang kedua fungsi sin, sehingga harus kita samakan menggunakan hubungan ini ya, sin omega T plus theta 0 sama dengan cos omega T plus theta 0 min V per 2. Jadi yang tegangannya ini dikonversi ya, konversi ke sinus, supaya nanti bisa saya bandingkan dan saya dapatkan nilai beda fasanya. Oke, kalau misalkan persamaan tegangan ini saya modifikasi menggunakan hubungan ini, maka akan saya dapatkan persamaan seperti ini ya, VC sama dengan VCM cos omega T plus theta 0 min V per 2 ya, ketambahan min V per 2. Nah, dari sini maka dapat saya simpulkan bahwa tegangan antara dua ujung kapasitor ya, itu tertinggal atau bisa disebut juga dengan lagging dari arusnya dengan keterlambatan fasa itu adalah V per 2 atau 90 derajat ya. Kalau tadi pada resistor itu dia satu fasa ya, kalau pada kapasitor itu dia tertinggal atau lagging. Tegangannya tertinggal dari arus. Jadi arusnya muncul dulu, baru setelah itu tegangan. Baik, sekarang kita akan memasuki ke komponen yang ketiga, tegangan AC pada sebuah induktor. Nah, misalkan di sini ada induktor ya, dengan besar induktansi adalah L, kemudian pada induktor ini masuk arus yang sama ya, arus AC yang sama, besarnya adalah IM cos omega T plus theta 0. Nah, berapa besar tegangan pada induktornya? Ini berapa gitu ya. Nah, untuk menentukan tegangan pada induktor, kita bisa gunakan hukum Ohm untuk induktor, yang mana secara matematika itu dapat dinyatakan dengan persamaan ini. VL, tegangan pada induktor, sama dengan induktansi dikali dengan DI per dt ya, diferensial arus terhadap waktunya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja nilai I-nya ya. Berarti persamaan ini menjadi L D per dt turunan dari IM ya, IM cos omega T plus theta 0. Nah, selanjutnya IM-nya bisa saya keluarkan karena dia merupakan konstanta ya. Sehingga menjadi IM dikali dengan L, kemudian D per dt dari cos omega T plus theta 0. Baik. Sekarang kita mencoba menurunkan cos omega T plus theta 0 ini terhadap waktu ya. Hasilnya adalah IM dikali dengan L turunan dari cos itu adalah min sin ya. Min sin, ini saya kurungi dulu aja. Min sin omega T plus theta 0. Kemudian yang ada di dalam persamaan ini itu diturunkan terhadap waktu. Omega T diturunkan terhadap waktu menjadi omega ya. Omega. Oke, ini adalah hasil turunan dari persamaan yang ini ya, terhadap waktu. Sekarang saya kalikan ini, minnya keluar, min I M dikali dengan omega dikali L dikali dengan sin omega T plus theta 0. Baik, ini adalah nilai, ini adalah persamaan untuk menentukan berapa besar tegangan pada induktor ya, ketika arus yang mengalir besarnya adalah ini. I sama dengan IM cos omega T plus theta 0. Baik, ini adalah persamaan yang sudah kita dapatkan tadi ya. VL, tegangan pada induktor, sama dengan
IM kali omega L sin omega T plus theta 0. Kemudian pada bagian ini itu bisa saya sederhanakan, kemudian saya ganti nilainya menjadi nilai VLM ya, tegangan maksimum pada induktor, dikali dengan sin omega T plus theta 0, di mana nilai VLM itu sama dengan omega dikali dengan L dikali dengan I, yang menunjukkan tegangan maksimum induktor. Sekarang akan saya lanjutkan ke pembahasan terkait dengan hambatan pada induktor. Hambatan pada induktor itu disebut dengan reaktansi induktif ya. Jadi kalau pada kapasitor namanya reaktansi kapasitif, kalau pada induktor namanya reaktansi induktif, disimbolkan dengan XL ya, seperti ini. Nilai reaktansi induktif pada sebuah induktor secara matematik dapat ditentukan dengan persamaan ini, XL sama dengan omega dikali dengan L ya, frekuensi sudut dikali dengan nilai induktansinya. Nah, dari persamaan ini ternyata nilai XL hambatan pada induktor itu dipengaruhi oleh omega. Yang pertama adalah frekuensinya, kemudian yang kedua adalah induktansinya, di mana semakin besar frekuensi yang masuk ya pada induktor, maka nilai hambatannya juga akan semakin besar. Jika frekuensi tersebut semakin besar sampai dengan tak terhingga ya, maka nilai hambatan pada induktor dia juga akan sama, dia akan menuju ke tak terhingga ya. Tetapi ketika frekuensi arus yang masuk ke dalam induktor itu 0 ya, misalkan arus DC ya, kalau arus DC kan nilai omeganya sama dengan 0 ya. Kalau nilai omeganya sama dengan 0, maka nilai XL-nya hambatan pada induktornya itu sama dengan 0 dikali L sama dengan 0 ya. Maka hambatannya juga akan 0 ya, dia tidak ada hambatannya. Nah, oleh karena itu, karena nilai hambatannya 0 pada arus DC, maka induktor itu seperti dia terhubung secara singkat ya, seperti terhubung singkat. Kalau misalkan saya melakukan hal yang sama seperti tadi ya, membandingkan bagaimana kurva arus dan tegangannya sebagai fungsi dari omega T, maka akan saya dapatkan kurva seperti ini ya, untuk yang atas untuk arus, yang bawah untuk tegangannya. Untuk arusnya sama ya, I sama dengan IM cos omega T plus theta 0, dengan untuk tegangan pada induktor di sini min VLM sin omega T plus theta 0. Grafiknya akan seperti ini. Nah, ternyata besar tegangan pada induktor adalah 0 ya. Pada saat apa? Pada saat arus induktornya maksimum. Coba sekarang kita lihat grafik ini pada saat arusnya maksimum. Misalkan saya ambil titik yang ini ya. Ini arusnya maksimum, polaritasnya negatif, maka nilai tegangannya itu sama dengan 0. Ketika arusnya maksimum, polaritasnya positif yang ini, maka nilai tegangannya juga sama 0. Tetapi ketika nilai arusnya 0 di sini ya, maka tegangannya akan maksimum. Dia berlaku kebalikannya. Nah, kemudian setelah itu saya mencoba untuk mencari bagaimana beda fasanya ya dari arus dan tegangan ini. Kalau kita lihat persamaannya di sini nilai amplitudonya itu untuk yang VL itu negatif ya. Ini harus saya rubah supaya positif, sehingga nanti harapannya bisa saya bandingkan. Ini PR-nya ada 2 ya. Yang pertama itu yang amplitudonya harus saya positifkan. Kemudian yang kedua, fungsi sinusnya harus saya rubah menjadi cos ya, supaya sama dengan yang arusnya. Saya gunakan hubungan ini, min sin omega T plus theta 0 sama dengan cos omega T plus theta 0 plus V per 2 ya. Dari mana ini saya dapatkan? Teman-teman bisa lihat di video yang sebelumnya ya. Nah, dari persamaan yang ini, ketika saya rubah ya menjadi bentuk sinus, kemudian amplitudenya saya positifkan, maka nanti persamaannya menjadi seperti ini, VLM cos omega T plus theta 0 plus V per 2. Jadi pada bagian ini dia positif ya. Kalau tadi pada kapasitor di sini negatif ya. Kalau pada induktor di sini positif. Nah, maksudnya apa? Nah, ternyata tegangan pada dua ujung induktor itu dia mendahului atau leading. Mendahului arus dengan beda fasa sebesar V per 2 ya, V per 2 atau 90 derajat.
karena nilai V itu adalah 180. Nah, itu bedanya ya. Kalau pada resistor satu fasa, kalau pada kapasitor itu dia lagging ya, atau tertinggal, tegangannya tertinggal dari arusnya. Kalau pada induktor itu leading, tegangannya itu mendahului arusnya. Jadi tegangan ada dulu sinyalnya, baru setelah itu disusul dengan arusnya. Nah, ini adalah kesimpulan dari video kita kali ini. Jadi ketika arus yang melewati resistor, kapasitor, dan induktor besarnya ini, maka nanti nilai tegangannya untuk resistor VR-nya ini ya, kemudian fasanya tetap ya, tidak berubah atau satu fasa. Kemudian ketika melewati kapasitor, maka nilai tegangannya seperti ini, dan fasanya itu lebih lambat sebesar V/2 atau lagging ya, lagging sebesar V/2 derajat. Tapi ketika dia melewati induktor, maka tegangannya besarnya seperti ini dan fasanya itu lebih cepat ya, tegangannya lebih cepat daripada arusnya sebesar V/2. Nah, ini kesimpulan yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua terkait dengan hambatan pada resistor ya, itu disebut dengan resistansi, disimbolkan dengan R. Kemudian untuk kapasitor itu disebut dengan reaktansi kapasitif, disimbolkan dengan XC, besarnya adalah 1/ωc. Dan pada induktor itu disebut dengan reaktansi induktif, disimbolkan dengan XL, besarnya adalah omega dikali dengan L. Nah, ini adalah dua kesimpulan penting dari video kali ini. Demikian pembahasan pada video kali ini, semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.